Halo anak-anak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Nah, Bapak akan menjelaskannya bersama teman rekan Bapak, yaitu Ibu Stefani. Nah, ada yang tahu nggak dengan gambar ini? Betul sekali. Jadi gambar ini merupakan gambar sistem pernapasan manusia. Oke, nah anak-anak ada yang tahu apa itu sistem pernapasan manusia? Nah, ada di sini penjelasannya. Oke, jadi sistem pernapasan manusia itu merupakan suatu proses terjadinya pertukaran antara oksigen menjadi karbon dioksida. Nah, anak-anak menyadari nggak setiap kali bernapas? Lalu apa itu bernapas? Oke, kita lihat penjelasannya. Jadi bernapas itu adalah suatu proses ya, ketika kita menghirup udara atau biasanya kita sebut adalah O2, kemudian mengeluarkan karbon dioksida yaitu CO2. Dan di situ ada juga uap air oleh makhluk hidup kemudian menjadi alat pernapasan. Nah, adik sekalian, ada nggak yang tahu tentang oksigen itu apa dan karbon dioksida itu apa? Nah, oksigen itu adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida itu adalah gas yang beracun, kemudian sudah sangat berbahaya apabila karena kan sudah dikeluarkan oleh tubuh. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah rongga hidung. Kita lihat di samping. Nah, rongga hidung itu merupakan tempat atau proses di mana awal pernapasan manusia. Jadi udara itu masuk melalui rongga hidung, jadi hidung, kemudian masuk rongga hidung. Dan di situ ada yang namanya dengan bulbul halus di dalamnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menyaring udara bersih. Jadi ketika kita menghirup udara kotor, debu-debu, apapun itu bakalan disaring oleh bulbul yang ada di dalam hidung ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke faring. Kita lihat samping ya. Nah, jadi proses selanjutnya setelah udara masuk ke hidung adalah masuk ke faring. Nah, di faring itu terdapat namanya episglotis. Nah, episglotis itu berfungsi sebagai pembatas antara saluran pernapasan dengan saluran makanan atau saluran pencernaan. Nah, faring sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan antara rongga hidung dengan rongga hidung dengan laring. Oke, proses selanjutnya adalah laring. Nah, jadi setelah udara masuk melalui rongga hidung, kemudian masuk ke faring, selanjutnya adalah masuk ke laring. Nah, biasanya kalau laring itu disebut dengan jabun, maka akan terlihat ketika kita melihat laki-laki ya, jadi dia akan terlihat menonjol di sini. Itu namanya laring. Nah, laring ini merupakan terdiri dari susunan tulang rawan ya, untuk otak. Kemudian faring ini berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, aliran udara yang menggetarkan melalui pita suara sehingga menghasilkan suara. Nah, pada laring ini terdapat katup epiglotis yang otomatis tertutup saat menelan makanan. Jadi ketika kita menghirup udara beserta makan di waktu yang sama, itu makanan tidak akan masuk karena epiglotis itu sudah menutup secara otomatis ke dalam proses pernapasan. Oke, jadi proses selanjutnya adalah menuju trachea. Jadi namanya di samping. Nah, proses masuknya udara setelah rongga hidung, kemudian menuju ke faring, kemudian menuju ke laring, dan selanjutnya adalah menuju ke trachea. Lalu di mana letak trachea? Jadi trachea itu terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Kemudian di dinding trachea itu dilapisi oleh sel epitel yang disebut dengan silia dan selaput luteal. Keduanya ini mempunyai fungsi yaitu menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang terbawa masuk oleh udara. Nah,
trachea ini juga mempunyai ciri khas yaitu bercabang dua. Nah, yang sebelah kiri dia menuju ke paru-paru kiri, dan yang sebelah kanan adalah paru-paru kanan. Oke, selanjutnya adalah bronkus. Nah, setelah udara masuk melalui rongga hidung, kemudian menuju ke faring, kemudian menuju ke laring, dan selanjutnya menuju ke trachea, dan selanjutnya adalah menuju ke bronkus. Apa itu bronkus? Bronkus itu merupakan batang tenggorokan yang bercabang dua yang menuju ke paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, setiap bronkus yang bercabang-cabang lagi yang ada di gambar satu ini, yang sampai kecil-kecil itu disebut bronkiolus. Nah, dari yang cabang-cabang kecil itu dia akan menuju ke gelembung-gelembung kecil lagi. Nah, yang gelembung-gelembung kecil itu disebut dengan alveolus. Nah, jadi di alveolus ini itulah dimana tempat pertukaran antara oksigen menjadi karbon dioksida. Selanjutnya kita akan belajar tentang proses pernapasan pada manusia. Manusia memiliki dua mekanisme pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi karena gerak otot-otot antar tulang rusuk. Saat menarikkan nafas, otot antar tulang rusuk kontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Akibatnya rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Saat mengembuskan nafas, otot antar tulang rusuk kembali rileks sehingga tulang rusuk turun. Rongga dada mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, proses pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerak otot diafragma, yaitu otot yang berada di bawah paru-paru. Mekanismenya saat menarikkan nafas, diafragma berkontraksi dan menjadi rata, sehingga rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Saat mengembuskan nafas, diafragma kembali rileks dan melengkung ke atas, sehingga rongga dada mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Perbedaan utama pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk, pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Perbedaan yang paling mencolok antara pernapasan dada dan pernapasan perut terletak pada otot yang digunakan. Pernapasan dada melibatkan otot interkostal atau antar tulang rusuk dan otot-otot leher, serta otot bahu yang turun berperan dalam gerakan naik turunnya dada. Sedangkan pernapasan perut mengandalkan otot diafragma yang merupakan otot utama pernapasan. Otot abdominal yang membantu menggerakkan perut naik turun. Bagaimana cara menjaga otot pernapasan? Hindari merokok. Mungkin hampir semua orang sudah mengetahui bahwa merokok adalah satu kebiasaan yang buruk dan bisa mendatangkan berbagai penyakit. Walaupun kamu bukan perokok, juga bisa merasakan dampak buruk yang sama. Setiap kali kamu merokok, kamu akan menghirup ribuan bahan kimia ke dalam paru-paru seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar. Yang kedua, berolahraga. Saat manusia berolahraga, jantung akan berdetak lebih cepat dan paru-paru juga tubuh saat berolahraga akan membutuhkan lebih banyak oksigen. Ketika berolahraga, manusia biasanya akan bernapas sebanyak 15 kali per menit menjadi 40 sampai 60 per menitnya. Yang ketiga, hindari paparan polusi. Kamu bisa menghindari polusi dengan menggunakan masker. Selain itu, hindari paparan asap rokok yang juga bisa membahayakan alat pernapasan pada manusia. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan model pernapasan manusia. Jadi bentuknya demikian. Nah, ini bagian ini itu dilambangkan sebagai trachea, kemudian yang bercabang dua ini dilambangkan sebagai bronkus, kemudian bercabang lagi di dalamnya itu menjadi bronkiolus, kemudian di dalamnya ada gelembung kecil itu
namanya alveolus. Nah, ini adalah kedua paru-paru kita ya. Kemudian yang kuning ini adalah diafragma. Nah, kita coba lihat ya. Ketika diafragmanya ini kita tarik keluar, balonnya akan mengembang. Tuh. Ketika diafragmanya ini didorong ke dalam, balonnya akan mengembis. Nah, jadi ketika udara masuk, jadi kedua balon ini atau kita sebut sebagai paru-paru itu disebut dengan gerakan inspirasi. Nah, ketika diafragma didorong ke dalam untuk udara keluar, itu disebut dengan gerakan ekspirasi. Nah, dari model pernapasan ini kita dapat mengetahui bagaimana sistem dan mekanisme belajar mekanisme proses pernapasan pada manusia.